Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Luzian Vina Apriliani, mahasiswa PBSI Unsika, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 4A dengan akhiran NPM 24. Di sini saya akan menjelaskan sebuah media pembelajaran atau sebuah video pembelajaran yang bisa ditonton oleh khalayak umum, yaitu topiknya tentang edukasi penggunaan aplikasi kesehatan, belanja, dan pendidikan guna membuat remaja Indonesia lebih melek digital. Oke. Nah, di era digital seperti ini, teknologi telah menjadi bagian integral ya dari kehidupan sehari-hari termasuk di Indonesia. Nah, remaja Indonesia semakin terpengaruh oleh perubahan-perubahan dengan keterampilan teknologi yang semakin berkembang. Namun sambil mengejar kemajuan teknologi, penting untuk memastikan bahwa remaja Indonesia tidak hanya mengonsumsi informasi, tapi juga mampu memanfaatkannya dengan secara produktif. Nah, oleh karena itu, edukasi tentang penggunaan aplikasi kesehatan, belanja, dan pendidikan ini saya angkat menjadi sebuah topik yang akan dibahas pada video kali ini, ya. Yaitu dimana kita akan membahas misalkan ya seperti aplikasi kesehatan yang menjadi semakin populer gitu di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, hal ini telah menciptakan peluang besar ya di dalam sektor kesehatan. Aplikasi kesehatan ini memberikan akses mudah ke masyarakat umum tentang informasi kesehatan, saran, bahkan konsultasi buat dokter atau rumah sakit tertentu ya. Aplikasi kesehatan menjadi semakin populer di kalangan remaja, memberikan pemahaman yang cukup jelas gitu. Namun ada pula beberapa pemahaman yang kurang jelas tentang aplikasi kesehatan online gitu ya, baik dari birokrasi yang beda dari aplikasi di real life-nya gitu dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu aplikasi belanja online. Ini telah menjadi tren yang mengikat di kalangan remaja ya, belanja online. Terutama di kalangan remaja sebetulnya sudah sangat banyak digunakan oleh ibu-ibu, anak-anak, bahkan sampai nenek-nenek sekalipun gitu ya. Platform belanja online yang mereka terpapar berbagai platform belanja online yang menawarkan berbagai produk dengan harga yang menarik. Namun kurangnya pemahaman tentang keuangan dan konsumsi yang bertanggung jawab juga dapat membuat risiko keuangan dan bahkan dampak psikologis negatif bagi remaja-remaja gitu ya. Dengan memberikan edukasi tentang manajemen keuangan dan pemahaman yang lebih baik, mungkin belanja online itu, beberapa risiko dari belanja online itu bisa cover gitu ya, bisa tertanggulangi gitu buat remaja. Nah, dengan memberikan edukasi ini diharapkan para remaja khususnya umumnya dari yang tua sampai yang muda dapat memanfaatkan platform belanja online ini dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam konteks pendidikan, teknologi itu telah membuka pintu yang besar ya untuk akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. Aplikasi pendidikan dapat membantu remaja-remaja dalam pengaksesan mungkin seperti media pembelajaran, materi-materi pembelajaran, dan meningkatkan keterampilan akademis, bahasa, dan bahkan keterampilan hidup. Namun penting untuk memastikan bahwa aplikasi pendidikan itu berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Dengan memberikan edukasi tentang misalkan cara memilih dan menggunakan aplikasi secara efisien gitu ya. Selanjutnya potensi siswa dan siswi itu beragam. Mungkin jika kita berpatok pada suatu modul pembelajaran atau mungkin buku paket, buku-buku LKS, itu tentu saja sangat terbatas ya teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya jika para peserta didik baik dari SD, SMP, SMA maupun mahasiswa itu bisa bebas mengakses berbagai macam pengetahuan baru gitu ya dari platform-platform aplikasi pembelajaran online gitu ya. Kan sekarang sudah banyak tuh seperti Ruang Guru, Classroom, ada lagi Google Scholar, tempat nyari-nyari jurnal referensi, Sinta, dan lain sebagainya.
untuk tujuan dari penjelasan dan pemaparan kali ini, yang pertama itu ada mengidentifikasi edukasi penggunaan aplikasi kesehatan bagi remaja Indonesia. Terus untuk mengidentifikasi edukasi penggunaan aplikasi belanja online bagi kalangan remaja Indonesia. Terus untuk mengidentifikasi aplikasi pendidikan bagi kalangan remaja Indonesia. Nah, makalah ini akan membahas pentingnya memberikan edukasi seperti tadi topiknya gitu ya. Edukasi kepada para remaja. Nah, ini fokusnya adalah perlunya meningkatkan literasi digital remaja. Kan yang dibahas tadi digital semua ya. Berarti yang harus difokuskan berarti edukasi digital, literasi digital. Tuh. Selanjutnya memberikan pedoman yang praktis tentang cara memilih penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut gitu ya. Ruang lingkup di sini ya tentu saja mencakup seluruh unsur ya di Indonesia, baik dari kalangan tua sampai kalangan muda sampai kalangan tua gitu, sebagai konsumen yang mengonsumsi berbagai aplikasi yang terbawa era globalisasi. Nah, pertama akan dibahas sebuah definisi dari edukasi itu sendiri ya. Edukasi, jika ngomongin edukasi, yang terpikir di bayangan kalian mungkin sebuah pembelajaran gitu ya, pengajaran atau sebuah hal yang disampaikan, informasi yang disampaikan gitu. Jadi edukasi adalah proses sistematis yang melibatkan transfer pengetahuan ya, keterampilan, nilai dan sikap dari satu individu atau etnis kepada seorang individu atau etnis lainnya, dengan tujuan meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan perkembangan individu dalam bidang yang diedukasikannya tersebut gitu ya. Nah, menurut ahli, edukasi ini merupakan upaya yang terencana dan berkelanjutan untuk membentuk individu agar mampu beradaptasi, berpikir kritis, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diakui secara sosial, budaya, dan moral. Ini mencakup pengajaran, yang pengajaran itu kan macam-macam ya, ada pengajaran formal, pengajaran non formal, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kan tadi edukasi aplikasi kesehatan, belanja online, pendidikan untuk remaja agar melek digital. Aplikasi ini sering disebut sebuah perangkat lunak gitu ya, perangkat lunak atau aplikasi mobile, merujuk pada program-program perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu atau memberikan layanan kepada pengguna. Oke. Nah, aplikasi-aplikasi ini banyak kita jumpai di HP, di laptop, maupun perangkat-perangkat digital lainnya ya. Biasanya aplikasi ini dibuat untuk menyelesaikan tugas atau memberikan fungsi tertentu kepada penggunanya, baik untuk tujuan produktivitas, hiburan, komunikasi, pendidikan, atau pengolahan data. Nah, contoh umum dari aplikasi tersebut misalkan aplikasi media sosial, aplikasi permainan, aplikasi belanja online, terus aplikasi kesehatan, dan aplikasi-aplikasi lainnya, banyak lagi. Aplikasi sering kita dapat diunduh misalkan di Google Play Store, terus perangkat-perangkat Android atau Apple Store, dan lain sebagainya ya. Aplikasi kesehatan adalah perangkat lunak yang dirancang khusus ya untuk memberikan informasi, layanan, atau alat yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, kalau misalnya mengambil contoh JKN Mobile itu aplikasi kesehatan, terus RSKD Mobile ada di Jakarta, itu Rumah Sakit Kanker Darmais, memiliki suatu aplikasi yang khusus dibuat oleh rumah sakit tersebut untuk para pasien yang berobat di rumah sakit tersebut. Fungsinya itu mulai dari kayak pelacakan kegiatan fisik gitu ya, terus mengingatkan pola tidur, pola makan, terus SEP, surat-surat administrasi rumah sakit,
obat, terus penjadwalan resep dokter, resep rutin dan lain sebagainya sangat banyak ya. Nah, diharapkan para remaja bisa mengefisienkan adanya aplikasi-aplikasi tersebut gitu. Jangan sampai menjadi seorang remaja yang kudet atau kurang update gitu ya dalam kemajuan teknologi yang ada pada zaman sekarang ini. Nah, aplikasi belanja online nih, tadi kan aplikasi kesehatan gitu, sekarang aplikasi belanja online. Nah, ini merupakan sebuah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa melalui platform digital. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat menjelajahi berbagai produk atau layanan yang ditawarkan, membandingkan harga, terus melakukan pembayaran, mengecek review, dan melihat deskripsi dari sebuah barang yang akan kita beli. Gitu. Sedangkan untuk aplikasi belanja online ini, mungkin ini yang paling sering dibuka ya oleh para remaja Indonesia gitu. Seperti contohnya Shopee, TikTok Shop, Lazada, Blibli, Tokopedia, terus apa lagi? Masih banyak lagi ya. Nah, kalau aplikasi pendidikan ini sebetulnya sudah ada sejak dulu. Tapi maraknya atau tren boomingnya, sering dipakainya itu pas virus COVID-19 masuk ke Indonesia, dan dimana para siswa-siswi di online kan, dirumahkan pembelajarannya, maka disitulah para guru dan para siswa menggunakan aplikasi pendidikan untuk belajar gitu, untuk mengejar ketertinggalan. Jika harus libur itu kan tidak mungkin, jadi harus tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti Google Classroom, Quizzes, terus ada lagi Google Meet, Zoom. Sebenarnya itu aplikasi yang digunakan untuk bertatap muka secara daring ya, secara tidak langsung. Tapi guru-guru dan para siswa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk pembelajaran. Selanjutnya, nah kalau aplikasi pendidikan ini sering menyediakan fitur-fitur konten pembelajaran ya, misalnya kayak seperti materi pembelajaran interaktif, latihan-latihan soal, terus kuis ya tadi, Quizzes, terus video pembelajaran dan berbagai aktivitas belajar lainnya ya. Nah, beberapa aplikasi pendidikan juga dilengkapi dengan fitur pelacakan kemajuan belajar gitu ya, kayak misalkan mengukur kemajuan belajar kita tuh seperti apa, setingkat apa, dan semeningkat apa dalam waktu seberapa lama gitu. Terus bisa juga kayak meningkatkan minat kita di mana nanti mereka menyuguhkan sendiri apa yang kita cari, itu yang kita dapat, itu yang kita latih, itu yang kita inginkan gitu. Seperti itu, jadi lebih bebas dan lebih terbuka seluas-luasnya pengetahuan kita itu. Nah, adapun manfaat dari topik yang akan dibahas, yang kita bahas pada kali ini, manfaat yang signifikan gitu ya dari remaja Indonesia, bagi remaja Indonesia nih. Pertama, kayak melalui edukasi tentang aplikasi kesehatan, remaja akan menjadi lebih sadar gitu ya, lebih sadar dan menjaga akan kepentingan kesehatan mereka gitu. Mereka juga dapat mengakses informasi kesehatan yang akurat dan relevan mengenai gejala penyakit, bahkan berkonsultasi dengan tenaga medis melalui aplikasi tersebut gitu ya. Ini tidak hanya meningkatkan kesadaran kesehatan, tapi juga membantu dalam mencegah penyakit dan perawatan yang lebih baik gitu. Nah, kedua, edukasi tentang aplikasi belanja online membuat remaja menjadi konsumen yang cerdas lah ya, konsumen yang cerdas yang tidak tertipu iklan, yang tidak memakan iklan gitu. Selain itu juga bisa ada pemahaman yang masuk ke kita dengan memanage keuangan dengan sebaik-baiknya agar tidak boros ya teman-teman. Nah, remaja dapat mengelola anggaran belanja mereka secara efisien ya, untuk mencegah pemborosan sekali lagi dan menghindari masalah keuangan
di masa depan. Ketiga, aplikasi pendidikan ya. Aplikasi pendidikan ini bisa memberikan akses ke berbagai sumber belajar seperti yang tadi disebutkan, kayak bermanfaat bagi remaja. Dengan menggunakan aplikasi pendidikan ini kan mereka dapat memperdalam pengetahuan mereka di berbagai bidang, terus mengasah keterampilan akademis dan bahkan mengembangkan minat baru. Ini akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan remaja, mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik, lebih cerah gitu, dan membuka pintu kesempatan yang luas dalam berkarir gitu, dan baik itu di sekolah dasar dan di sekolah-sekolah sampai pendidikan tinggi. Nah, yang terakhir, edukasi tentang penggunaan aplikasi kesehatan, belanja, dan pendidikan ini juga akan mengembangkan literasi digital yang kuat ya. Bagaimana tidak, karena semuanya berbasis digital gitu, kuat ya. Mereka akan belajar bagaimana menggunakan teknologi secara aman, etis, dan efektif. Ini tidak hanya penting dalam dunia digital saat ini, tapi juga akan membantu mereka dalam berbagai aspek kehidupan, baik di masa remaja, dewasa, maupun di masa tua nanti gitu. Yang kemungkinan kemajuan teknologi mungkin akan bertambah puluh-puluh kali lipat lebih meningkat dari masa sekarang ini. Nah, sekarang kita akan lebih mengerucut lagi pada salah satu ya, yaitu kita akan bahas ketiganya, tapi yang pertama akan dibahas dulu apa? Aplikasi kesehatan. Aplikasi kesehatan. Nah, aplikasi kesehatan ini seringkali memberikan kemudahan ya untuk kita, bagi pengguna untuk mengakses informasi kesehatan yang relevan gitu, mantau kondisi kesehatan kita sendiri, atau bahkan mengelola perawatan kesehatan secara lebih efektif. Beberapa aplikasi kesehatan dapat terhubung dengan perangkat medis atau sensor ya, untuk mengumpulkan mengumpulkan data. Tujuan dari aplikasi kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran dan akan kesehatan, memfasilitasi diri kita sendiri dengan baik. Ada berbagai jenis aplikasi kesehatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan penggunaan. Berikut beberapa jenis utama dari aplikasi kesehatan. Yang pertama adalah ada pelacak kesehatan. Nah, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencatat atau melacak berbagai aspek kesehatan mereka sendiri gitu ya, seperti denyut jantung, tekanan darah, tingkat glukosa darah, terus tingkat aktivitas fisik, itu bisa diukur ya dalam sebuah aplikasi. Nah, selain itu ada juga yang memantau kesehatan tentang keseluruhan gitu ya, mengidentifikasi misalkan pola atau tren yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut gitu, kayak misalkan sebuah pola makan yang bisa diatur, dijadwalkan, diingatkan. Jadi aplikasinya sangat canggih ya teman-teman, bisa sangat bermanfaat gitu, terutama buat orang tua kita yang mungkin ada keluhan gitu ya. Mungkin mereka terbatas gitu dari pengetahuan tentang digital ini, tapi bisa diselamatkan dengan anak-anaknya yang mempelajari tentang edukasi aplikasi tersebut. Nah, terus ada kesehatan mental dan kesejahteraan ya. Aplikasi ini dirancang untuk membantu penggunaan mengelola kesehatan mental dan emosional mereka. Ini identik dengan remaja yang dimana lagi membara-membaranya gitu ya, rasa penasaran, cari jati diri dan lain-lain, itu ngaruh pada kesehatan mental. Jadi kewarasan kita bisa diantisipasi, bisa dijaga dalam sebuah aplikasi, dibantu ya oleh perkembangan zaman. Nah, di aplikasi kesehatan mental ini ada kayak contohnya pelacakan mood atau konseling online, konsul. Terus ada juga kayak latihan pernafasan, terus meditasi, pokoknya masih banyak lainnya lah yang bisa mencegah kecemasan, mencegah stres dan lain sebagainya. Terus ada lagi pengingat obat. Nah, aplikasi ini membantu untuk mengatur jadwal minum obat bagi mereka yang ada resep-resep rutin seperti itu. Terus ada lagi aplikasi kayak diet dan diet nutrisi gitu ya.
Aplikasi ini membantu penggunaan untuk mengelola pola makan mereka dan mencapai tujuan diet atau nutrisi tertentu. Mereka dapat menyediakan fitur ya, fitur untuk pencatatan makanan, terus kalori, menghitung kalori, seperti memberikan rekomendasi makan sehat. Nah itu mungkin sangat dibutuhkan oleh beberapa orang yang menjalani diet. Terus kesehatan reproduksi. Nah ini para wanita-wanita ini penting nih disimak ya. Aplikasi ini menyediakan informasi dan dukungan terkait kesehatan reproduksi, termasuk kontrol kelahiran, menstruasi, terus kesuburan kehamilan dan perawatan reproduksi. Nah ini buat para wanita bisa membantu untuk memantau siklus menstruasi ya. Terus merencanakan kehamilan atau mencari informasi tentang topik-topik kesehatan reproduksi lainnya. Terus ada aplikasi kesehatan umum. Selain jenis khusus di atas, juga ada aplikasi kesehatan yang menyediakan berbagai fitur umum seperti informasi kesehatan umum, panduan gaya hidup sehat, saran kesehatan, atau akses ke layanan medis darurat. Oke. Nah, ada contoh aplikasi kesehatan yaitu apa? Halodoc untuk pasien ya. Jadi Halodoc ini biasanya jadi sebuah aplikasi konsultasi online ya. Ini aplikasi kesehatan populer ya di Indonesia yang menyediakan layanan konsultasi medis online, terus informasi kesehatan, artikel medis, terus dan fitur-fitur lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, kadang kita bingung nggak sih kayak gimana cara ngelakuin atau mengoperasikan sebuah aplikasi kesehatan? Sini saya akan kasih tahu ya. Saya akan kasih tahu apa contoh menggunakan aplikasinya Halodoc. Pertama, kita dapat menginstal dulu nih Halodoc di HP kita. Misalkan HP kita Android, kita bisa buka aplikasi Play Store, kita ketik Halodoc, lalu kita unduh dan tunggu beberapa saat nanti akan muncul di HP kita aplikasinya. Nah setelah itu kita bisa daftar login ya menggunakan akun email pribadi. Selanjutnya pilih layanan. Setelah masuk ke dalam aplikasi akan disambut dengan berbagai layanan ya. Nanti di sana kita bisa pilih layanan yang kita butuhkan. Misalkan kayak konsultasi dokter itu bisa diklik konsultasi dokter atau jadwal klinik gitu ya. Terus konsultasi dokter online ada lagi nih. Jika konsultasi dengan dokter secara online, pilih opsi konsultasi dokter, kemudian pilih spesialis dokter yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalkan kayak spesialis paru-paru, spesialis jantung, spesialis kanker gitu ya, tumor dan sebagainya. Terus kita bisa juga pilih dokter nih. Kalau kita di aplikasi itu kita bisa pilih nama dokter yang pengen kita kunjungi gitu, yang sesuai sama yang kita mau misalkan gitu. Terus jelaskan keluhannya, bisa dijelaskan keluhannya misalkan seperti apa, bisa dijelaskan diketik ya atau voice note. Selanjutnya melakukan pembayaran juga ada fiturnya gitu ya. Terus ada terima saran atau resep dari dokter. Jadi kalian bisa saling komunikasi dengan dokter, bisa memberikan saran kepada aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya untuk aplikasi belanja online mungkin bisa diakses ya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, JDID dan lain sebagainya. Cuma saran dari saya sih untuk kalian itu sebelum membeli barang mungkin bisa mengecek pembelian sebelumnya gitu, review dari orang lain agar kita tidak tertipu. Tuh ya. Terus untuk aplikasi pendidikan diharapkan bagi kita semua bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai kita bergantung pada yang namanya AI. Kita manusia tidak akan mungkin terkalahkan oleh teknologi. Jangan sampai kita ditindas dan tidak dibutuhkan lagi gara-gara teknologi yang kita bikin sendiri. Jangan sampai seperti itu terjadi. Makanya sebanyak-banyaknya kita dapat materi dari internet atau AI, kita harus banyak juga cara kita buat mengalahkan AI tersebut gitu.
Oke, eh, saya rasa penjelasan untuk topik edukasi ini sudah selesai. Nanti jika ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jika ada yang mau sharing tentang apapun terkait topik yang kita bahas ini, silahkan di kolom komentar aja. Atau bisa DM IG Luzainvina. Saya membuka seluas-luasnya untuk teman-teman semua untuk sharing, berbagi pengalaman, dan menanyakan sesuatu yang mungkin itu bisa jadi bahan belajar untuk saya juga. Karena di era digital yang semakin maju ini, tentu saja penting ya bagi remaja-remaja Indonesia ini buat melek digital. Ikutin dinamisnya perkembangan zaman. Edukasi mengenai penggunaan aplikasi kesehatan, belanja online, dan pendidikan ini menjadi kunci dalam meningkatkan melek digitalnya remaja gitu ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan untuk topik kali ini. Saya harapkan bisa sharing dan berbagi lagi berbagai topik lainnya. Jika ada saran dan masukan, dipersilahkan. Saya tutup video ini dengan alhamdulillah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.